Soal nomor 1, hasil dari 5A ditambah 4B dikurangi 9 ditambah 2A dikurangi B dikurangi 2 adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita kumpulkan dulu variabel yang sejenis. Di sini 5A dengan 2A, 4B dengan negatif B, dan negatif 9 dengan negatif 2. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi 5A ditambah 2A ditambah 4B dikurangi B dikurangi 9 dikurangi 2. 5A ditambah 2A cukup kita jumlahkan koefisiennya. 5 ditambah 2 hasilnya 7A ditambah 4B dikurangi B. Karena ini tidak ada koefisiennya berarti ada angka yang tidak ditulis biasanya, yaitu koefisien 1. Jadi 4B dikurangi 1B hasilnya 3B. Negatif 9 dikurangi negatif 2 hasilnya negatif 11. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang keempat, 7A plus 3B dikurangi 11. Kemudian untuk soal nomor 2, ya kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ini. Jadi caranya adalah kita kalikan secara distributif negatif 2 yang ini ke masing-masing suku yang ada di dalam kurung. Jadi negatif 2 dikali A, kemudian negatif 2 dikali negatif 2B, kemudian yang ketiga negatif 2 dikali negatif 3C. Untuk yang bagian depan karena belum kita hitung, kita tulis kembali menjadi 2A ditambah B dikurangi 3C, kemudian negatif 2 dikali 3 dikali A, hasilnya adalah negatif 2A. Negatif 2 dikali negatif 2B hasilnya plus 4B. Kemudian negatif 2 dikali negatif 3C hasilnya yaitu plus 6C. Kemudian kita kumpulkan suku sejenis 2A dengan negatif 2A plus B dengan plus 4B min 3C ditambah dengan 6C. 2A dikurangi 2A hasilnya 0, B ditambah 4B hasilnya 5B, negatif 3C ditambah 6C hasilnya yaitu plus 3C. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi ketiga. Selanjutnya, ini cara kita kalikan. Cara mengalikannya seperti ini. 4X dikali negatif 2X sama dengan negatif 8X. Perhatikan urutannya. 4X dikali 5Y hasilnya yaitu plus 20XY. Negatif 3Y dikali negatif 2X. Y dan X kita tulis variabel sesuai urutan abjad. Karena X itu abjadnya lebih dulu dari Y, maka kita tulis X terlebih dahulu. Min 3Y dikali negatif 2X hasilnya itu positif 6XY. Kemudian yang terakhir negatif 3Y dikali 5Y hasilnya yaitu negatif 15Y kuadrat. Yang depan tadi aku kurang 2 derajat. Jadi 4X dikali negatif 2X itu negatif 8X kuadrat. Kemudian kita jumlahkan suku yang sejenis. Di sini yang sejenis yang ada di tengah yaitu XY. Jadi hasilnya negatif 8X kuadrat ditambah 26XY dikurangi 15Y kuadrat. Jadi jawaban yang tepat adalah pada opsi yang kedua. Selanjutnya, hasil dari 3X ditambah 2Y pangkat 2. Kita ingat terlebih dahulu terdapat rumus. Kalau ada A plus B pangkat 2, maka cara menghitungnya yaitu A kuadrat yang suku depan kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Kalau dikurangi, bedanya dengan yang ditambah, hasilnya yaitu A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Hanya membedakan pada plus 2AB dan negatif 2AB. Kemudian untuk soal 3X plus 2Y pangkat 2 sama dengan A kuadrat kan begini, berarti 3X kuadrat
ditambah 2 kali yang depan 3x dikali 2y ditambah yang belakang kuadrat 2y pangkat 2. 3x pangkat 2, 3x kali 3x hasilnya 9x kuadrat ditambah 2 kali 3 kali 2 12, x kali y di 12xy ditambah 2y kuadrat hasilnya 4y kuadrat. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang pertama. Kemudian memiliki panjang sisi A-3b. Berapakah luas persegi tersebut? Kita tahu luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Berarti kalau begitu kita masukkan sama dengan A-3b pangkat 2. Pada soal sebelumnya sudah dijelaskan ada rumus jika A-b pangkat 2, maka rumusnya yaitu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Berarti kalau gitu untuk A-3B pangkat 2 diperoleh luas persegi sama dengan A kuadrat. Ini rumus ya. A kuadrat min 2 kali A dikali 3B. Saya beri kurung untuk memisahkan. Kurung itu sudah menyatakan sebuah perkalian. Ditambah 3B pangkat 2. Hasilnya A kuadrat min 2A dikali 3B hasilnya min 6AB plus 3B kuadrat hasilnya 9B kuadrat. Jadi opsi yang tepat yaitu yang A. Oke, selanjutnya diketahui 2y min 3 sama dengan 12 min y. Nilai y adalah, oke, kita kumpulkan variabel yang sejenis. Y kita pindah ke variabel y kita pindah ke ruas kiri. Ini di kirinya sama dengan, ini sama dengan. Di sebelah kiri ini kita sebut sebagai ruas kiri. Di kanannya sama dengan, ini adalah ruas kanan. Jadi variabel y kita kumpulkan di ruas kiri, sedangkan konstanta angka yang tidak mengandung variabel kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 2y sudah di ruas kiri, negatif y dikurangi y pindah ruas ke kiri jadi ditambah dengan y sama dengan 12 sudah di ruas kanan, dikurangi 3 pindah ruas jadi ditambah 3. 2y ditambah y hasilnya 3y, 12 ditambah 3 hasilnya 15, y sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya untuk soal nomor 7. 3 dikali 2x min 4 sama dengan 4 dikali 2x dikurangi 1 ditambah 2. Kita kalikan secara distributif terlebih dahulu angka-angka yang berada di dalam kurung. Jadi seperti ini, 3 dikali 2x hasilnya 6x, 3 dikali negatif 4 hasilnya negatif 12. Kemudian 4 dikali 2x hasilnya 8x, 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4 ditambah 2. Seperti soal yang tadi kita kumpulkan variabel sejenis di ruas kiri, boleh di kiri boleh di kanan. Di sini kita pilih di sebelah kiri, jadi 6x sudah di ruas kiri, 8x di ruas kanan kita kumpulkan dengan 6x di sebelah kiri, jadi 8x ini positif pindah ruas jadi dikurangi 8x. Di ruas kanan ada negatif 4 ditambah 2, kemudian negatif 12 di ruas kiri kita pindah ke kanan jadi ditambah dengan 12. 6x dikurangi 8x hasilnya negatif 2x, negatif 4 ditambah 2 ditambah 12 hasilnya yaitu 10. Sehingga x sama dengan 10 dibagi negatif 2 sama dengan x sama dengan negatif 5. Nah, di sini belum selesai karena kita masih menemukan nilai x. Di soal menghendaki kita mencari x ditambah 3. Sehingga x ditambah 3, x-nya kita ganti dengan negatif 5. Jadi negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Kemudian
Soal nomor 8. Diketahui keliling persegi panjang 94 cm dengan ukuran panjang 5x. Ini keliling ya, lihat keliling 94. Panjangnya 5x plus 2. Kemudian lebarnya 2x plus 3. Kita diminta untuk mencari panjang dan lebar persegi panjang sebenarnya. Berarti kita harus mencari nilai x terlebih dahulu. Karena yang diketahui di sini keliling, maka kita gunakan rumus keliling dari persegi panjang. Keliling persegi panjang itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Kelilingnya 94, jadi K-nya saya ganti 94 sama dengan 2 dikali panjangnya itu tadi 5x ditambah 2 ditambah lebarnya 2x ditambah 3. 2 di ruas kiri ini bisa kita pindah ruas ke kiri. 2-nya ini kan di ruas kanan dikali 2 dikali dipindah ruas jadi dibagi, jadi 94 dibagi 2 sama dengan 5x ditambah 2x yang sejenis bisa kita jumlahkan. 5x tambah 2x hasilnya 7x. 2 dikali 3 hasilnya yaitu 5. 94 dibagi 2 hasilnya yaitu 47 sama dengan 7x ditambah 5. Kita kumpulkan konstanta di ruas kiri, jadi 5-nya kita pindah ke ruas kiri sehingga diperoleh 47 ditambah 5 pindah ruas jadi dikurangi 5. Ini sama dengan 7x. Saya lanjutkan di sebelah kanannya. 47 dikurangi 5 hasilnya 42 sama dengan 7x. 7-nya pindah ruas ke kiri jadi 42 dibagi dengan 7x sama dengan 6. Kemudian kita baru mencari panjang yang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Panjangnya tadi kan 5x ditambah 2. Berarti panjang sama dengan 5 dikali x-nya tadi ketemu 6. Jadi 5 dikali 6 ditambah 2. 5 dikali 6 hasilnya 30 ditambah 2 hasilnya 32. Untuk lebarnya 2x ditambah 3 jadi 2 dikali 6 ditambah 3. 2 dikali 6 itu 12 ditambah 3 hasilnya 15. Jadi jawabannya adalah 32 dan 15. Selanjutnya nomor 9. Jumlah 3 bilangan genap berurutan sama dengan 90. Jadi genap berurutan sama dengan 90. Yang ditanya adalah bilangan terbesar dan terkecil. Bilangan genap itu kalau berurutan itu selisihnya yaitu 2. Misalkan 4, 6, 8 selalu bertambah 2. Karena ini kita tidak tahu bilangan yang pertama. Misal kita misalkan dulu, misal bilangan genap yang dimaksud tadi yang terkecil kan kita tidak tahu. Kita misalkan dengan sebuah variabel, misal bilangan genap terkecilnya yaitu adalah A. Berarti bilangan genap selanjutnya, genap itu kan berurutan selalu bertambah 2 dari angka sebelumnya. Jadi bilangan yang pertama kalau A, maka bilangan yang kedua yaitu A ditambah 2. Selanjutnya ditambah 2 lagi A ditambah 4. Nah di sini kan jumlah 3 bilangan genap berurutan itu kita jumlahkan. Ini sama dengan 90. Kita jumlahkan A ditambah A ditambah A hasilnya yaitu 3A. 2 ditambah 4 hasilnya yaitu 6. Jadi 3A plus 6 sama dengan 90. 3A sama dengan 90 dikurangi 6. 3A sama dengan 84. Maka A sama dengan 84 dibagi 3. A sama dengan 28. Jadi bilangan yang terkecil yaitu 28. Bilangannya 28. Berurutan ya, bertambah 2. 30 dan 32. Kita diminta adalah menjumlahkan bilangan terbesar dan terkecil. Berarti 28 ditambah 32 hasilnya yaitu 60.
Kemudian soal nomor 10. Nilai X yang memenuhi persamaan ini 2/3 dikali 2X min 3 sama dengan setengah dikali 3X min 6. Ini saya akan mengerjakannya dengan dua cara. 2/3 2X min 3 sama dengan 1/2 3X min 6. Cara yang pertama, kita kalikan secara distributif. 2/3 dikali 2X sama dengan 4/3X. 2/3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6/3 sama dengan setengah dikali 3X hasilnya 3/2X. Setengah dikali negatif 6 hasilnya yaitu negatif 6/2. Ini 6 bagi 3 kan bisa. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya yaitu 3. Kita kumpulkan variabel sejenis. X-nya di ruas kiri dan konstan di ruas kanan. 4/3X dikurangi 3/2X sama dengan negatif 3 ditambah 2. Untuk menghitung pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di situ penyebut pecahannya tidak sama, satunya berpenyebut 2, yang satunya berpenyebut 3. Kita cari KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Jadi ini jadi 6. 3 ini biar jadi 6 kita kali 2, yang atas dikali 2 juga. Ini 2 biar jadi 6 kita kali 3, yang atas juga kita kali 3. Sehingga hasilnya yaitu 8/6X dikurangi 9/6X sama dengan negatif 3 ditambah 2 hasilnya yaitu negatif 1. 8/6X dikurangi 9/6X hasilnya min 1/6X. Ini hasilnya negatif 1. Kemudian X sama dengan kita pindah ke ruas kanan. Kalau memindahkan pecahan seperti ini harusnya kan dibagi negatif 1/6 atau boleh kita kali tapi kita balik menjadi negatif 6/1. Hasilnya negatif 1 dikali negatif 6/1 yaitu hasilnya 6. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 6. Pilihan yang pertama. Atau kita bisa menggunakan cara yang lain, cara kedua. Soal yang ini. Penyebutnya ini kita kalikan silang. Jadi 3-nya kita kalikan dengan 1, 2-nya kita kalikan dengan 2. Sehingga berubah menjadi 2 kali 2, 4, buka kurung 2X min 3. Kemudian ini 3 dikali dengan 1 hasilnya 3 sama dengan 3 dikali 3X min 6. Kemudian kita kalikan secara distributif. 4 dikali 2X hasilnya 8X. 4 dikali negatif 3 hasilnya negatif 12. Kemudian sama dengan 3 dikali 3X hasilnya 9X. 3 dikali negatif 6 hasilnya negatif 18. Kita kumpulkan variabel sejenis. Misalkan variabel X kita kumpulkan di ruas kanan agar tidak selalu sebelah kiri ya. Jadi ini 9X, 8X di ruas kiri pindah ke kanan jadi negatif 8X. Yang di ruas kiri adalah negatif 12. Negatif 18 di ruas kanan pindah ke kiri jadi ditambah 18. Negatif 12 ditambah 18 hasilnya 6. 9X dikurangi 8X hasilnya X. Jadi X-nya sama dengan 6. Sama dengan cara yang pertama. Cara kedua ini lebih singkat.